Magician Denny Darko meramal mengenai kebenaran isu perselingkuhan Sarwenda. Diketahui baru-baru ini selebriti Ruben Onsu menggugat cerai Sarwenda. Belakangan beredar isu penceraian ini dipicu perselingkuhan Sarwenda dengan kameramennya. Denny Darko, seorang peramal tarot terkenal, mengungkapkan pendapatnya dalam sebuah video di kanal YouTube-nya. Dalam video tersebut, ia mencoba menjawab pertanyaan banyak orang mengenai kebenaran isu perselingkuhan Sarwenda. Misteri perceraian antara Sarwenda dan Ruben Onsu memasuki babak baru versi netizen yang beberapa diantaranya ini menuduh bahwa penyebab perpisahannya ini diduga karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Sarwenda. Ia menambahkan bahwa tuduhan ini muncul setelah viralnya sebuah video yang menunjukkan seorang laki-laki yang mengenakan pakaian mirip dengan Sarwenda yang dikaitkan sebagai orang ketiga. Namun Denny Darko menekankan bahwa tuduhan ini masih perlu dibuktikan. Ia menggunakan kartu tarot Ace of Pentacles dalam bacaan kartunya yang menurutnya menunjukkan bahwa segala hal itu membutuhkan bukti. Dan segala hal yang terjadi biasanya akan selalu bisa dikaitkan dengan fakta yang lainnya. Dengan kata lain, meskipun ada dugaan dan spekulasi, fakta yang kuat masih diperlukan untuk membuat tuduhan seperti itu benar-benar sah. Satu hal yang menarik perhatian publik adalah dukungan yang diberikan oleh Jordi Onsu, adik dari Ruben Onsu, kepada Sarwenda. Menurut Denny Darko, Jordi tampaknya berada di pihak Sarwenda meskipun rumor perselingkuhan ini sedang marak. Jika memang Sarwenda melakukan atau ada dugaan seperti itu, mengapa Jordi Onsu ada di pihak Sarwenda? Dalam perseteruan yang akhirnya membuat pernikahan ini dijung tanduk dan sekarang sedang melalui proses perceraian, di mana mereka berdua ini pun tidak muncul saat proses ini terjadi. Dukungan ini menunjukkan adanya hubungan keluarga yang kompleks dan mungkin juga rasa percaya terhadap Sarwenda yang belum tergoyahkan. Peran Jordi Onsu dalam situasi ini menjadi bahan perdebatan di kalangan penggemar dan netizen. Mengapa Jordi memilih untuk mendukung Sarwenda meskipun ada tuduhan serius terhadapnya? Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa Jordi mungkin mengetahui sesuatu yang tidak diketahui publik atau mungkin saja dia hanya percaya pada integritas Sarwenda. Apapun alasannya, dukungan Jordi menjadi bukti bahwa keluarga Onsu tidak langsung mempercayai rumor yang beredar tanpa bukti yang konkret. Sementara itu, Ruben Onsu belum memberikan pernyataan resmi mengenai situasi ini, di mana Ruben menambah misteri di balik isu ini. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa Ruben sedang berusaha menenangkan situasi sebelum memberikan komentar. Namun ada yang juga berpikir bahwa Ruben mungkin mencoba untuk melindungi keluarganya dari sorotan media yang berlebihan. Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa setiap isu dan tuduhan perlu dibuktikan dengan fakta yang jelas dan tidak hanya berdasarkan spekulasi. Tapi saya memiliki feeling dengan kartu yang saya katakan ini, itu masih butuh bukti yang lebih kuat. Jika kita bahkan hanya ingin melakukan penuduhan, maka saya katakan ini sesuatu yang prematur dan tidak benar. Dalam menghadap situasi seperti ini, penting bagi semua pihak untuk menunggu kebenaran yang sebenarnya terungkap sebelum membuat asumsi atau menuduh tanpa dasar yang kuat. Semoga kebenaran segera terungkap dan keluarga Onsu dapat menemukan jalan keluar terbaik dari situasi yang sulit ini. Lantas berarti sebenarnya penyebab cerai yang hingga saat ini belum dikemukakan oleh Ruben dan Sarwenda. Apa penyebabnya, Mas? Yang pertama, ini sesuatu yang mungkin nggak terjadi secara mendadak. Jadi bukan karena sesuatu baru ketahuan begitu, tapi hal yang terjadi secara berangsur dan terjadi dalam waktu yang lama. Jadi dipastikan ini, kalau ini penyakit itu bukan penyakit yang mendadak muncul begitu. Ini sesuatu yang sudah lama terjadi. Sedikit demi sedikit akhirnya menjadi sebuah perseteruan. Dan saya melihat ini lebih kepada kesalahpahaman atau miskomunikasi di antara mereka berdua. Dan melihat Ruben yang sibuk, juga Ruben yang dalam kondisi kesehatan yang kurang baik, kemarin juga saya pernah bacakan, maka komunikasinya semakin tidak kondusif. Dan akhirnya menimbulkan mereka berpisah untuk sementara waktu yang terus kemudian merasa kalau ya sudahlah berpisah saja ya mungkin ya. Jadi pun apa yang terjadi saat ini adalah sesuatu yang mereka pun nggak tahu ini lebih baik atau enggak. Tapi mereka rasakan bahwa mendingan break itu harus dilakukan. Mungkin kan pada akhirnya netizen ini mengira kesalahan atau mungkin adanya miskomunikasi ini terdapat di pihak Sarwenda karena Ruben yang pertama kali menggugat cerai Sarwenda. Tapi sebenarnya pada akhirnya Jordi ini kan berpihak ada di pihak Sarwenda. Nah sebenarnya masalah komunikasi ini sebenarnya udah berapa lama sih terjadi di rumah tangga Ruben dan Sarwenda ini? Ada hal yang selama ini itu ditahan, selama ini itu ditekan untuk tidak muncul dan akhirnya muncul kemarin ini. Memang betul sepertinya ada pemicu. Tetapi ini sesuatu yang bisa saja
sudah lama, dan bisa saja ini nggak sesuatu yang muncul dari mereka berdua, tapi bisa saja misalkan, ini kalau saya umpamakan misalkan ya, ini kan netizen itu ada yang juga keterlaluan itu, menuduh bahwa Bertrand memiliki hubungan dengan Sarwenda. Nah, mungkin saja ada sebuah perbedaan pandangan untuk menindak si netizen ini tadi. Misalkan salah satunya merasa, ya udahlah, biarinlah, karena ya orang seperti itu kalau kita tindak pun ini nggak akan bisa mengerti juga. Tapi di sisi yang lain ada yang berpikir untuk ini kalau nggak diberikan pelajaran akan terus menerus. Nah, ini hanya contoh. Bisa saja perbedaan pandangan untuk memproses satu hal itu membuat mereka ini akhirnya memiliki konflik dan terus meruncing hingga terjadilah perpisahan yang sekarang ini ada. Jadi bukan hal-hal yang memang berkaitan secara langsung dengan individunya. Jadi ini sudah lama.